adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online Parpetra bersama Kak Laura. Untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan dua buah lagu. Lagu yang pertama, Aku Anak Raja. Lagu yang kedua, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kakak ulangi sekali lagi ya. Lagu yang pertama, Aku Anak Raja. Dan lagu yang kedua, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Musik! Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyanyi dan memuji Tuhan. Tiba saatnya untuk kita berdoa meminta tuntunan daripada Tuhan untuk kegiatan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ya Bapa atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terkhususnya kesempatan kepada kami anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Kami boleh mengikuti kegiatan sekolah minggu kami secara online ya Bapa. Mari Engkau memberkati sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga boleh berakhirnya dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus. Kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawa oleh Kak Eci. Namun sebelum itu kakak mengajak adik-adik untuk kita sama-sama menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Musik! Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita, kakak ajak adik-adik di rumah untuk mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu ke depan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami membaca dan mendengarkan cerita. Mari Tuhan Yesus memberkati kami anak-anak sekolah minggu, memberkati juga Kak Eci yang akan merenungkannya bagi kami semua ya Tuhan. Memberkati agar biarlah cerita yang kami dengar tidak lalu begitu saja, namun boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus. Kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita dalam Sekolah Minggu Online Parpetra Oipoi hari ini bersama Kak Eci. Apa kabar kalian semua? Kak Eci berharap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, kalian sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita untuk merenungkan dan mendengar cerita Alkitab. Cerita Alkitab kita hari ini terambil dari tiga bacaan. Yang pertama, silakan ambil Alkitabnya dan minta tolong Bapak atau Mama atau kakak-kakak di samping untuk membantu adik-adik mencari ya. Ada tiga bacaan. Yang pertama dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Yang kedua dari Kejadian 42 ayat 22 sampai 25. Dan yang ketiga dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 5. Nah adik-adik, bila kalian sudah mendapatkan ketiga bacaan itu, kalian bisa baca dari rumah dan saat ini Kak Eci akan menceritakan ceritanya. Jadi dimulai dari yang pertama, yaitu bacaan dari pasal 37 ayat 12 sampai 28, di mana Yusuf dijual ke tanah Mesir. Yusuf memiliki 11 saudara yang sedang menggembalakan kambing domba mereka di Sikem. Suatu kali ayahnya menyuruh Yusuf untuk pergi melihat keadaan saudara-saudaranya, lalu harus kembali untuk memberitahukan keadaan mereka kepada ayahnya. Yusuf pun pergi dan didapatilah mereka di Dotan. Dari kejauhan, saudara-saudaranya ini sudah melihat Yusuf yang datang dengan jubahnya yang maha indah. Mereka iri dan benci terhadap Yusuf, dan akhirnya mereka bersepakat untuk mau membunuh Yusuf. Nah, di ayat yang ke-22, mereka awalnya mau membunuh Yusuf, tapi akhirnya kakaknya Ruben menyuruh mereka untuk melemparkan Yusuf saja ke sumur, karena kakaknya Ruben bermaksud untuk menyelamatkan Yusuf. Nah, pada ayat yang ke-23 sampai 24 mereka sudah membuang Yusuf ke sumur yang kosong dan tidak berair. Tetapi akhirnya karena usulan dari saudaranya yang bernama Yehuda, mereka akhirnya mengangkat adiknya itu kembali dan menjual dia ke rombongan pedagang Ismail yang sedang berjalan mengarah ke Mesir. Karena mereka tidak mau menumpahkan darah, akhirnya mereka menjual adik mereka itu sebagai budak kepada rombongan pedagang yang sedang berjalan ke Mesir itu. Singkat cerita, Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya dengan harga 20 shikal perak. Nah adik-adik, kita lanjut ke cerita kita bagian yang kedua, yaitu saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Di Kejadian 42 ayat 22 sampai 25 menceritakan bahwa saat itu terjadi bencana kelaparan yang dahsyat menimpa Mesir dan sekitarnya termasuk Kanaan. Nah, akhirnya saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan, dan di sana Yusuf sudah menjadi pemimpin. Nah, tetapi di sana mereka saling menyesali diri dan berkata bahwa mereka telah menanggung perbuatan jahat mereka itu, dan akhirnya mereka saling menyalahkan karena dulu mereka telah berbuat dosa kepada adiknya. Pada ayat yang ke-23 menjelaskan bahwa Yusuf mengerti percakapan mereka. Karena Yusuf tidak tahan, akhirnya Yusuf keluar daripada mereka dan Yusuf menangis. Kemudian Yusuf kembali lagi dan berkata-kata dengan mereka. Lalu Yusuf mengambil Simeon sebagai jaminan daripada mereka. Lalu akhirnya Yusuf mengisi karung mereka dengan gandum dan uang dan memberikan mereka bekal mereka. Pada pasal yang ke-45 ayat 1-5 menceritakan bahwa Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Di situ Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Akhirnya Yusuf menyuruh keluar seluruh orang istana dan Yusuf mengaku memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Yusuf menangis keras-keras dan akhirnya dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya
dan saudara-saudaranya tidak bisa berkata apa-apa karena mereka takut terhadap Yusuf. Lalu Yusuf kembali menghiburkan saudara-saudaranya dan mengampuni saudara-saudaranya. Dari cerita ini kita sama-sama belajar bahwa kasih Tuhan memulihkan hubungan di dalam keluarga. Nah, dari kisah tadi kita belajar bahwa kasih Allah memulihkan hubungan di antara keluarga. Bila kasih Allah ada di dalam rumah kita, yaitu melalui hati kita yang berbagi, mau berbagi pengampunan, mau berbagi sukacita, dan mau saling menolong, maka bila kasih Allah ada di dalam rumah kita menjadi rumah kasih karunia. Rumah kasih karunia adalah rumah di mana kita bisa saling berbagi sukacita, bisa saling berbagi suka dan duka, juga bisa saling berbagi pengampunan. Nah, dari kisah Yusuf tadi kita belajar untuk selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, apalagi itu adalah keluarga kita. Nah, di sini kita harus menyadari bahwa Tuhan telah memilih adik-adik semua untuk menjadi alat penyalur berkat dan kasih karunia di dalam keluarga adik-adik, juga di dalam dunia pertemanan adik-adik. Oleh karena itu, biarlah sifat dan karakter Yusuf yang kita baca dan pelajari hari ini boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan Allah telah mengasihi kita dan kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Nah, adik-adik, sekian pembacaan dan perenungan Alkitab kita di sekolah minggu hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti sekolah minggu berikutnya. Untuk menutup perenungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Semuanya lupa tangan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang datang menyapa kami hari ini. Kami belajar untuk menjadi anak-anak yang menjadi penyalur berkat dan kasih karunia dalam keluarga dan pertemanan kami. Oleh karena itu, memberikan kami hati yang penuh sukacita dan mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ini doa dan sembahyang kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, demikian pembacaan dan perenungan Alkitab kita hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Namun sebelum itu, kakak ingin mengingatkan bahwa persembahan yang adik-adik berikan itu bisa adik-adik titip ke orang tua di rumah, supaya pada hari minggunya orang tua bisa bawa dan ditaruh ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Dan jangan lupa untuk amplop persembahannya, adik-adik bisa menulis persembahan Parpetra. Oke? Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan sama-sama menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Musik! Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ya adik-adik, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Oleh karena itu, mari sama-sama lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dari awal sekolah minggu kami hingga saat ini. Kami mengucap syukur buat puji-pujian yang telah kami naikkan, bahkan cerita kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar ya Bapa. Mari Engkau memberkati itu semua ya Tuhan, agar boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat kami semua dalam pendidikan kami ya Tuhan, baik itu di bangku TK, PAUD, SD, SMP. Mari Engkau memberkati ya Tuhan, memberkati pendidikan kami dalam masa-masa pandemi seperti ini, baik kami yang masih sekolah online ya Tuhan, maupun kami yang sudah bisa bertemu dan mengikuti sekolah secara offline ya Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, memberkati juga kedua orang tua kami ya Tuhan, dalam pekerjaannya ya Tuhan, dalam kesehatannya Tuhan. Mari senantiasa Engkau berikan kepada mereka kekuatan, Engkau senantiasa melindungi mereka ya Tuhan. Memberkati kami semua ya Tuhan, kesehatan kami dalam masa pandemi seperti sekarang ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, mari juga Engkau memberkati sekolah minggu kami Tuhan Yesus, agar biarlah tiba saatnya kami boleh bersekolah minggu sebagaimana biasanya ya Bapa. Memberkati juga persembahan yang telah kami berikan, biarlah persembahan itu boleh berguna bagi pelayanan-Mu, terkhususnya bagi Parpetra Oipoi ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Mari Tuhan Yesus menjaga, melindungi kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Ikut Yesus Sungguh Manis. Shalom, sampai jumpa lagi ya di sekolah minggu berikutnya. Kerja, buat